Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan kegawat daruratan di sistem entertainment, gigitan dan sengatan hewan berbisa. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saat ini kita akan bersama-sama eh, rancang bangunnya di sini seperti ini akan kami sampaikan terkait dengan mata kuliah kegawat daruratan di semester 6 ini, dan pada saat ini kita akan bahas bersama terkait dengan gigitan dan sengatan hewan berbisa. Oke, saya Al-Afiq, ya, dosen di keperawatan di bagian gawat darurat. Saat ini teman-teman berada di semester 6 yang mengikuti materi kuliah di keperawatan gawat darurat. Adapun capaian pembelajarannya yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, cara sikap, ada care provider, jadi pemberian asuhan keperawatan baik di tatanan klinis maupun di komunitas. Kemudian di aspek pengetahuan, diharapkan mahasiswa menguasai teori keperawatan, khususnya konseptual, model, dan middle range teori. Jadi ada beberapa capaian yang akan nanti kita capai. Ini di capaian CPL-nya Prodi demikian. Kemudian menguasai teknik, prinsip, dan prosedur penata laksanaan asuhan keperawatan atau praktek perawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kemudian capaian keterampilan umum, mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis dan kritis. Kemudian terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah khusus CPMK 1, di sini mahasiswa diharapkan mengetahui tentang epidemiologi dari sengatan binatang atau animal plagues. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mengetahui klasifikasi dan potensi bisa atau racun pada gigitan binatang. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mengetahui tanda dan gejala serta komplikasinya ya pada gigitan akibat dari gigitan binatang tersebut. Kemudian berikutnya capaiannya adalah mahasiswa memahami bagaimana penanganan di pre-hospital maupun di intra-hospital. Selanjutnya, secara khusus ada mahasiswa memahami special consideration terutama pada gigitan ular berbisa. Ya, jadi nanti kita akan lebih detailkan ketika kita akan bahas spesialnya adalah itu. Nah, di dalam pembelajaran ini bisa kita beberapa ilustrasi kasus yang bisa kita dapatkan di masyarakat. Satu contoh ini anak-anak yang di komunitasnya atau di keluarganya itu kebetulan memelihara kucing gitu ya. Nah, maka ada yang harus diperhatikan dari kasus ini, ternyata hewan tersebut itu juga mengalami atau ada hal yang bisa menimbulkan kegawat daruratan, terutama adanya bisa gitu ya dalam atau adanya racun di itu. Nah, terlepas dari itu semua, kita pahami bersama dari kasus per kasus itu kita juga akan simak bahwa beberapa kasus yang cukup banyak juga ya, terutama di kasus gigitan ular ini ya yang lebih spesifik. 76 spesiesnya di Indonesia ini ada 359 spesies ular yang ada,
Nah, itu 76-nya itu ular berbisa. Nah, ini kan data yang mengkhawatirkan apabila kita simak secara. Nah, kenapa materi ini diperkhususkan atau ada area khusus di dalam kita bahas di kasus gigitan ularnya yang lebih spesifik. Nah, kemudian kita simak dari terkait dengan epidemiologinya, kemudian beberapa risiko yang bisa ditimbulkan oleh gigitan binatang itu bermacam-macam. Yang jelas, yang paling sensitif atau yang paling urgent kita perhatikan sebagai nanti kita sebagai tenaga keperawatan terutama atau sebagai individu yang di rumpun kesehatan, terutama di masalah kegawatratan, itu adalah terkait dengan hal-hal yang memungkinkan terjadi akibat dari gigitan binatang. Tentunya contohnya sangat banyak sebenarnya. Jadi contoh kalau digigit anjing gitu ya, atau hewan-hewan mamalia gitu ya, rata-rata sebenarnya ada beberapa upaya dari masyarakat bahwa dia ketika memelihara itu sudah ada antisipasi, tapi semua itu terlepas dari kadang-kadang kita terlena dengan kondisi yang ada di masyarakat. Ya, hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh gigitan binatang itu berupa infeksi, kemudian nanti juga berupa luka yang luas gitu ya, menimbulkan luka yang luas. Masuk kalau sampai kita pahami bahwa di situ ada predator, ya kayak buaya, kemudian kayak harimau bahkan gitu ya. Itu kan ancaman bagi kita semua untuk kita perhatikan bahwa di situ ada unsur-unsur kegawatan diakibatkan oleh adanya luka yang cukup luas gitu ya. Oke. Kemudian poin-poin penting yang harus kita perhatikan kalau kita itu tergigit binatang gitu tadi ya. Itu pertama adalah irigasi luka ya secara dini ya menyeluruh itu sangat penting. Jadi diguyur ketika ada gigitan itu yang paling cepat yang harus kita lakukan adalah dengan diguyur air. Ya, kemudian pilihan antibiotik, kemudian kalau ada gigitan di tangan, di wajah, di alat kelamin, mohon maaf, itu memerlukan pertimbangan khusus. Pasti secara triage, kemudian treatment, kemudian bagaimana dia harus ditransfer itu ketika kita temukan pada kondisi seperti ini, wajah, tangan, kemudian di alat kelamin itu pasti teman-teman tidak hanya cukup berada di komunitas bentuk perawatannya. Jadi harus dirawat, harus sampai ke rumah sakit rujukan karena ada pertimbangan khusus. Ya, kemudian eh, terkait ini spesifikasi yang tadi sudah kita sampaikan di depan ya, teman-teman, bahwa eh, apa namanya bahasan yang paling banyak di dalam materi ini tadi seperti yang saya sampaikan adalah terkait dengan gigitan ular. Ini menjadi ancaman kita terutama di emergensi. Kasusnya cukup banyak di Indonesia terutama di daerah tropis ini itu kasusnya cukup banyak dan apa namanya sampai ke kematian gitu ya. Tidak hanya menimbulkan kekritisan tapi juga tingkat kegagalannya juga cukup tinggi. Nah, di apa namanya eh, apa tidak semua ular itu berbisa, akan tetapi seperti ya ini ya gambarnya agak serem tapi ini salah satu contoh nih, salah satu tokoh pawang ular tetapi eh, dia itu kalau tergigit ular ternyata kebal dia, tapi ada gigitan yang lain dalam ceritanya dia adalah ter, apa meninggal akibat kena racunnya ikan pari. Nah, ketika dia eh, tersengat racunnya ikan pari, ya. Nah, ini contohnya. Nah, kembali ke tadi prinsip di awal, teman-teman, kalau kita mendapatkan gigitan ular itu, semua ular itu kita anggap bahwa itu berbisa. Nah, ini yang menjadi kunci kita untuk bisa memahami, oh ternyata di tingkat kegawatannya itu serius. Karena kan kita nggak ngerti apakah yang tadi gigit itu kelihatan apa tidak gitu ya. Nah, karena itu apakah dia ular apa namanya
ular berbisa atau tidak, itu kan tidak spesifik. Nah, tantangannya apa di dalam gigitan ular ini di negara kita? Itu adalah ini. Tantangan penanganannya adalah terkait dengan anti bisanya. Nah, karena kan tadi dia itu masuk dalam kategori ular yang kebanyakan itu adalah ular yang bisa membunuh karena bisanya. Nah, ini penanganan utamanya kan sebenarnya adalah bagaimana kita mendapatkan anti bisanya. Selain penanganan yang lain ya, secara emergensi jelas ya, initial assessment-nya juga harus komplit gitu ya, A, B, C. Nah, tantangannya kenapa? Ketersediaan antivenomnya itu terbatas. Begitu juga jenis khusus. Nah, di Indonesia itu rata-rata seperti ini. Dia punya anti bisa ular yang eh, monovalen gitu ya. Nah, ya, eh, jadi semuanya itu eh, semua ular itu anti bisanya itu. Nah, padahal ternyata nggak cocok ya. Jadi ternyata tidak semua ular itu sama anti bisanya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Nah, satu contoh ini ya, contohnya ini. Ya, ada beberapa ular yang contoh ini teman-teman juga harus hati-hati di lingkungan kita, terutama di UMY gitu ya. Daerah Gamping, daerah UMY itu juga banyak ular-ular yang di ini, terutama yang harus diperhatikan ini. Nah, jenis ini antivenomnya tidak cocok dengan anti bisa ular yang biasa itu. Jadi dia sifatnya monovalen gitu ya, sehingga dia harus didatangkan anti bisa khusus gitu ya. Biasanya kalau Indonesia itu punya agennya dan itu tidak bisa instan. Jadi tidak semua rumah sakit memiliki anti bisa ini. Jadi harus didatangkan. Maka itu yang harus hati-hati. Nah, ini beberapa contoh aja yang bisa kita lihat, beberapa jenis ular-ular yang berbisa dan yang tidak. Yang jelas pencirinya ketika kita dapatkan eh, penciri dari bahwa ular itu berbisa, itu ketika ular itu memiliki taring. Nah, kenapa? Karena venomnya itu dikeluarkan dari sini nih, ya, dari di air liurnya, kemudian dikeluarkannya itu lewat berbisa racunnya itu lewat taring ini. Nah, ini menjadi penciri ya. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan ini ya, taringnya, ini bagian yang harus kita pahami. Jadi ada ular yang tidak berbisa sama yang berbisa. Nah, jenis bisanya itu ternyata ada 5 macam. Bisa bersifat kardiotoksin, bisa bersifat hemotoksin, bisa juga neurotoksin. Nah, ini bagian yang harus kita perhatikan ya. Nah, yang paling kita waspadai itu beberapa hal yang terkait dengan tanda dan gejalanya di seseorang yang digigit ular tersebut. Nah, ada yang sifatnya itu lokal gitu ya. Ada juga nanti sampai ke sistemik ya. Nah, ini contoh. Ada yang hematotoksik, neurotoksik, dan histaminik. Histaminik itu yang reaksi alergi. Nah, oke. Eh, beberapa tanda yang harus kita perhatikan di gigitan ular yang berbisa ini. Ada odema, ada nyeri tekan, ada ekimosis, gitu ya. Kemudian ada gejala sistemik yang luas, gitu ya. Eh, kemudian ada gejala yang akibat tadi hematotoksik, ya. Bisa terjadi perdarahan, bahkan bisa terjadi perdarahan di luar, di dalam, mohon maaf, yang tidak bisa kita kontrol. Hmm. Sehingga ada yang gigit ular kok sampai mimisen gitu ya, atau keluar darah lewat kelopak mata, itu karena ada eh, gejala dari hematotoksik. Kalau yang lebih parah lagi juga ini karena neurotoksik, bisa kebas, bisa lumpuh ya, bisa terjadi kejang. Nah, ini beberapa kegawatan yang harus kita antisipasi. Kalau kardiotoksik jelas mempengaruhi ritme dari kerja jantung gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi sampai terjadinya sindrom kotak ligament. Ya, ini ya teman-teman beberapa yang bisa kita simak terkait dengan gejala dan apa namanya gejala dan tanda ketika pasien itu tergigit ular. Nah, dengan berbagai macam tergantung tadi apakah dia hematotoksik,
Ya, ini contohnya hematotoksik, kemudian neurotoksik atau kardiotoksik, gitu ya. Nah, itu sampai bisa mempengaruhi secara sistem. Ya, oke. Sekarang bagaimana penanganannya di pre-hospital? Ya, itu pertama jelas karena sifat dari bisa ular itu menjalarnya lewat limfe, bukan lewat pembuluh darah. Jadi, maka kerja limfe itu akan cepat kalau dia untuk gerak. Maka strateginya ini pressure and immobilisasi. Jadi dibalut, kemudian bukan ditorniket tapi dibalut, kemudian diimobilisasi atau diistirahatkan. Biar apa? Tidak menjalar secara cepat. Karena begitu dibuat untuk aktivitas itu akan menjadi lebih cepat. Ya, jangan membuat cross insisi. Ya, jangan menggunakan torniket. Nah, karena akan merugikan bagian distalnya. Karena dia bukan melalui pembuluh darah, tapi melalui apa namanya limfe. Tapi boleh nggak kalau ada torniket yang khusus untuk limfe? Nah, itu boleh karena memang untuk mentorniket agar limfenya itu. Tetapi kita jarang punya atau punya alat yang khusus untuk bisa mentorniket. Kalau kita pakai tali biasa, otomatis ya kita semua jaringan itu di situ ada otot, ada pembuluh darah, ada saraf, ada limfe gitu yang bisa terhenti semua. Dan itu tidak dianjurkan. Jadi jangan cross, jangan tourniquet. Apalagi disedot, mohon maaf ya. Dulu ada ya, pokoknya disedot kemudian dihilangkan apa racunnya itu dengan cara sedot itu tidak bisa menolong secara signifikan. Jangan mencuci ya. Kemudian apa yang harus kita perhatikan sama ya. Kita ini kalau di emergensi ya cek HBC-nya, gitu ya. Kemudian jangan lupa cari pertolongan. Ini ya kalau berada di eh, berada di luar hospital. Kemudian kalau kita berada di rumah sakit, jadi ada IV lain, gitu ya, jelas ya. Kita triase, kemudian nanti treatmentnya ya standar initial assessment, kemudian initial treatmentnya sesuai dengan tingkat kegawatan tentunya. Kalau ada masalah A, B, C ya kita akan atasi dengan ABC. Kemudian kalau ada kemungkinan pasien yang datang itu sudah sampai dalam kondisi shock ya atasi shocknya. Sampai juga ada nggak yang pasien sampai terjadi cardiac arrest ada gitu ya. Oke, itu bagian yang harus kita antisipasi. Oke, kemudian ini terkait dengan anti bisa ular yang harus kita pahami bersama. Kita nanti sebagai eh, tenaga kesehatan di keperawatan terutama itu harus mengetahui bentuk kolaborasi pemberian dari anti bisa ular. Ya, ini yang tugas-tugas kita yang harus kita berikan. Ya, jangan lupa di manajemen ABC, masa tindakan di keperawatannya itu juga sama. Jadi ada proses di mana kita cek laboratorium, kemudian di apa namanya pemberian antibiotik, kemudian anti tetanus itu juga tetap diberikan pada kasus-kasus spesialis khusus ini. Oke, mungkin itu ada yang akan diklarifikasi terkait dengan beberapa kasus yang sudah kita bahas terkait dengan gigitan ular. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan, Mbak. Dari pembelajaran kita. Ya, Permisi silakan. Bapak. Ya, oke. Mbak Laili, silakan Mbak Laili. Oke. Baik, terima kasih Bapak kesempatan untuk bertanya. Di sini saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama terkait penata laksanaan didikan ular berbisa ini terhadap kepada ibu hamil. Nah, Ulat bulu ya, Mbak? itu dari yang gimana Pak? Gimana? Ulat bulu? Ya. Ular berbisa Ular bisa, ya. Oke. Gimana? ya. Silakan, Mbak. Oke. Mungkin terkait penata laksanaan terhadap ibu hamil ini bagaimana Pak? Yang kemudian apakah terapi tersebut akan berpengaruh pada janin yang bisa. Oke, siap. Jadi yang terima kasih Mbak
Nur Laili. Jadi teman-teman tadi Mbak Laili menanyakan terkait dengan kelompok rentan khusus ya pada kasus ibu hamil. Ya, jadi memang kita punya dua PR di situ, ada kondisi janinnya, kemudian juga dengan ibunya gitu ya. Jadi kalau kasusnya ini menimpa pada ibu hamil, maka eh, yang harus kita perhatikan di situ reaksi alergi yang ditimbulkan. Nah, kebetulan pada sesi kehamilan ini ada protektif gitu ya, dari memang sifat fisiologisnya dari orang dalam kehamilan itu ada sifat protektif dari hormon-hormon tertentu itu. Maka tadi kalau pertanyaannya apakah mempengaruhi ke janinnya, itu tidak langsung. Nah, kecuali nanti pemberian-pemberian justru pemberian-pemberian obat ya. Jadi ini yang akan mempengaruhi. Maka kalau kita mau memberikan obat pada kasusnya ibu hamil, maka kita harus perhatikan dengan kontraindikasi yang disampaikan di dalam pemberian obat tersebut. Tapi kalau secara bisanya itu tidak langsung, ya sifatnya tidak langsung mempengaruhi terhadap janinnya. Kalau penata laksanaan secara umum sama, jadi kita perhatikan ABC-nya, kemudian untuk antisipasi di prehospital tadi itu sama. Jadi kita temukan gitu tergigit ya bahwa kita harus pressure and imobilisasi. Kemudian begitu kita nanti masuk ke ranahnya apa namanya di pre-hostel itu sudah kita tentukan bahwa dia itu dalam ranah emergensinya itu sudah teratasi. Begitu Mbak. Jadi tidak secara langsung eh, itu mempengaruhi terhadap janinnya. Kalau penanganan secara khusus spesifik itu tidak ada, sama ya seperti orang yang lainnya. Hanya harus kita memperhatikan ketika justru kita akan memberikan obat-obatan, kolaborasinya kita harus cek kontraindikasi dari obat tersebut. Ya, itu Mbak. Baik itu antibiotik, anti bisa ularnya, atau anti tetanusnya, itu juga harus kita kolaborasikan dengan profesi yang lain, dokter atau farmasis yang lebih punya kompeten di dalam bidangnya. Begitu Mbak Laili. Ya, mungkin ada yang lain yang mau Saya di... Kak, Nggih, monggo Mbak Putri, silakan. tadi kan udah dijelaskan ya Pak ya, cara penanganan yang tepat buat pada saat gigit ular. Nah, Ya, gimana kalau dari masyarakat itu ada yang masih menggunakan cara tradisional? Jadi ada yang diolesi dengan kopi atau mungkin ya, dihisap langsung dengan mulut. Nah, kalau menurut Bapak itu gimana? Apakah tindakan itu dibenarkan atau mungkin justru berbahaya? Dan kalaupun salah, pendekatan apa sih yang perlu diedukasikan kepada masyarakat tersebut? Terima kasih. ya. Ya, terima kasih Mbak Putri. Pertanyaannya cukup bagus. Ini memang secara real ya kita di masyarakat itu kita akan temui hal seperti itu. Kalau secara keilmuan, tadi sudah saya sampaikan bahwa tindakan memberikan sesuatu pada lokasi luka gitu ya, bahkan membuat irisan begitu, itu juga sebenarnya tidak ada manfaatnya ya. Kemudian justru kalau kita mengcross insisi gitu ya, atau membuat luka di situ, itu justru akan terjadi cross infeksi. Nah, kemudian pemberian bahan-bahan di situ ya. Nah, itu justru juga akan memperparah sebenarnya. Ya, jadi tidak ada manfaatnya. Yang pertama, yang kedua, contoh nih kita memberikan di luka itu kopi atau apa. Nah, justru akan menjadi bahan infeksi terhadap luka tersebut, gitu ya. Atau juga kalau sifatnya itu asam atau mungkin dikasih garam, itu kadang-kadang kan tambah nyeri. Ya, nah di situ akan menimbulkan reaksi neurogenik yang itu juga harus diperhatikan. Nah, bagaimana strateginya di pendekatan yang ada di masyarakat seperti itu? Ini tugas kita bersama. Kita memberikan edukasi-edukasi lewat beberapa jalur gitu ya. Nah, itulah yang mungkin contoh nih sekarang kan masyarakat itu akan lebih care terhadap medsos gitu ya. Nah, kita juga bagian kita yang akan kita apa masukkan di situ. Nah, tentunya harus menggunakan selektif dengan evidence based practice berdasarkan keilmuan tentunya. Contoh nih teman-teman membuat media edukasi di dalam TikTok atau di dalam apa namanya Instagram gitu ya. Biasanya masyarakat itu akan lebih kena dengan itu strateginya. Kalau kita menggunakan strategi seperti itu. Ya.
Dan ini menjadi tugas kita memang ya, memasyarakatkan hal yang benar terkait dengan penanganan kegawat darurat khususnya pada gigitan ular ini. Jadi beberapa kasus di gigitan ular ini memang sudah banyak ya contoh-contoh yang menimbulkan kegawatan yang sebenarnya seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi sekali lagi strateginya adalah kita dengan secara terus-menerus kita edukasi kepada masyarakat dengan kita melihat dari sasaran kita itu siapa dengan media yang tepat. Yang jelas kita akan eh, masukkan prinsip-prinsip di dalam penanganan kegawatan pada kasus bisa ular tersebut. Gitu, Mbak Putri. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik, para mahasiswa sekalian, eh, di materi yang sudah kita sampaikan di depan, itu kuncinya di dalam penanganan kegawat daruratan di akibat gigitan binatang. Jadi reaksi alergi, kemudian reaksi infeksi, kemudian reaksi luka yang luas bisa menimbulkan perdarahan, itu bagian yang harus kita perhatikan. Kemudian strateginya khusus pada gigitan ular tadi, pressure and immobilisasi menjadi kunci. Kemudian jangan lupa segera rujuk ke fasilitas kesehatan eh, yang jelas kita tidak mungkin bisa menangani hal ini itu dengan sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi juga dengan tim yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak. Terima kasih, Sama-sama. Bapak. Yeay.